Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Mister, masih dalam pembelajaran akidah akhlak. Kita masih membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sifat-sifat malaikat Allah, melanjuti pelajaran kita yang kemarin. Tetapi ingat, sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari kita bisa menerimanya dan kita bisa mengamalkannya. Ya, kita bisa menjalankannya tentang iman kepada malaikat ini, kita bisa mengamalkan apa hikmah daripada iman kepada malaikat ini. Kenapa? Karena ada dikatakan dalam bait syair, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun tuqbalu, atau alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa nanti sebelum orang yang menyembah berhala. Oleh karena itu, Mister Ahmad berharap ketika kita mempelajari ilmu yang disampaikan dari Miss dan Misternya, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan itu, walaupun cuma sekali. Syukur-syukur bisa konsisten, bisa terus-menerus mengamalkannya itu. Baik, kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur, artinya cahaya, nur atau cahaya. Jadi malaikat terbuat dari cahaya. Ya, kalau setan terbuat dari api, kalau manusia terbuat dari tanah. Tuh ya, jadi manusia terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari cahaya, setan dari api. Yang kedua, semuanya taat dan patuh kepada Allah. Ya, pada pertemuan yang lalu Mister sudah bilang bahwa malaikat adalah ibadun mukramun, yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang mana mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat nggak ada yang berbuat maksiat kepada Allah. Nggak kayak kita manusia. Dan juga kalau kita kan manusia sering mengingkari, sering berbuat apa Allah perintahkan sholat, ada aja yang nggak sholat. Tapi kalau malaikat enggak. Bahkan malaikat ada yang tugasnya sampai sekarang diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dia sujud aja. Dari awal diciptakan sampai nanti terjadinya hari kiamat, dia tetap masih dalam keadaan sujud kepada Allah. Itu malaikat. Ya, ada yang tugasnya manggul arus aja. Itu malaikat. Ya. Nah, yang ketiga, sifat malaikat tidak pernah ingkar dan berbuat yang tidak disenangkan oleh Allah. Ya, malaikat tuh nggak pernah melakukan keingkaran. Dia selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan tadi, yang sudah sampaikan juga. Yang keempat, hanya mengerjakan apa yang diperintah Allah. Tuh malaikat. Kalau Allah bilang A, ya A. Kalau Allah bilang B, ya B. Itu tugas malaikat. Nggak pernah mengingkari dengan perintahnya. Tuh. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Yang membuat orang itu, manusia itu, ciptaan Allah itu menyimpang dari ajaran Allah. Kenapa? Karena diberikan nafsu. Kayak kita manusia diberikan nafsu, coba ya. Makanya nggak ada puas-puasnya. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu itu yang membuat kita nggak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita udah punya HP, maunya yang lebih bagus. Udah dikasih HP yang bagus, pengen yang lebih bagus lagi. Nih, sifat manusia. Kenapa seperti itu? Karena kita memiliki nafsu. Sedangkan malaikat tidak. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah. Yang kelima adalah utusan yang dipercaya. Ya, malaikat utusan yang dipercaya. Kenapa? Karena malaikat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah langsung, tanpa ada sedikit pun dikorupsi oleh malaikat. Kalau kita manusia enggak. Kadang-kadang disuruh sama orang tua pergi, ya, belanja. Ya, misalkan beli sesuatu dikasih uangnya 50.000, beli barangnya cuman 30.000, kita bilang 50.000. Ini kita manusia, ya, kurang dipercaya. Kalau malaikat enggak. Apa yang dikatakan itu ya itu, enggak ada korupsi. Yang keenam, diciptakan Allah dengan tugas-tugas tertentu. Jadi malaikat tugasnya ada tugas-tugas masing-masing tugas. Ya, ada yang tadi Mister bilang, ada yang sujud kepada Allah, tugasnya ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menurunkan hujan. Tuh, kemarin kita udah bahas tentang tugas-tugas para malaikat. Banyak tugas-tugas malaikat. Yang ketujuh, tidak berjenis kelamin. Ingat nih ya, nggak boleh kita mengatakan malaikat itu laki-laki atau malaikat itu perempuan. Nggak boleh. Karena apa? Karena malaikat tidak berjenis kelamin. Bahkan ulama ada yang mengatakan bahwa, kalau nggak salah Mister pernah baca, Syekh Sanusi, Imam Sanusi mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan malaikat berjenis kelamin, fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir. Nauzubillah.
Makanya kita nggak boleh bilang malaikat itu laki-laki, enggak, malaikat itu perempuan, nggak boleh. Malaikat nggak berjenis kelamin. Ya, sekalipun malaikat ada yang berubah bentuk berjenis kelamin laki-laki, yaitu bukan jenisnya, tapi berubah bentuknya. Ya, di awal Mister pernah bilang ya, dan Mister sampaikan bahwa malaikat itu bisa berubah-ubah, bisa berubah jadi manusia, bisa berubah jadi binatang, jadi apapun bisa malaikat. Ya. Yang kedelapan, tidak makan dan tidak minum. Nah, malaikat beda sama kita ya. Malaikat nggak makan nggak minum, kalau kita dikit-dikit makan dan minum. Ya, kita laparan mulu orangnya, beda sama malaikat ya. Gitu. Yang kesembilan, tidak akan mati sebelum hari kiamat. Malaikat nggak akan mati sebelum hari kiamat. Kalau kita bisa jadi mati kapanpun, dimanapun kita bisa mati. Kita nggak tahu kematian kita kapan datangnya. Ya, kata Allah dikatakan bahwa innal mauta ya'ti baghtatan. Sesungguhnya mati itu datangnya tiba-tiba. Terkadang kita mengatakan bahwa saya sehat, besok bisa aja mati. Ada juga orang yang di rumah sakit berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun masih ada di rumah sakit tapi masih hidup. Kita yang kagak sakit, yang suka main segala macem, tiba-tiba mati. Itulah umur kita nggak tahu. Oleh karena itu, karena kita nggak tahu umur kita kapan kita akan wafat, kita akan mati, oleh karena kita siapkan diri, ya, kita mempersiapkan diri kita sebelum datangnya kematian itu. Bagaimana cara menyiapkan dirinya? Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sepaling baik bekal untuk menuju akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisarul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu termasuk takwa. Oke. Yang berikutnya yang 10 adalah gaib tidak terlihat oleh manusia. Malaikat makhluk gaib. Kita manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali malaikat berubah bentuk menjadi manusia, menjadi yang lainnya, baru bisa dilihat oleh manusia. Ya. Oke, berikutnya hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa hikmahnya? Yang pertama, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah sehingga kita semakin taat kepada Allah. Ingat, lihat Allah menciptakan begitu agungnya, begitu luar biasanya malaikat. Ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah. Ya, jadi Allah sangat mudah melakukan sesuatu apapun, Allah sangat mudah. Yang kedua, hikmahnya adalah mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya, sehingga menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kita di dunia ini dijaga oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang menjaga kita, yang selalu mengawasi kita. Jadi nggak usah ada rasa takut, dimanapun kita berada ada malaikat yang jagain kita. Tuh, makanya kita harus bersyukur ya, karena ada malaikat yang menjagain kita, yang selalu mencatat amal perbuatan kita, supaya kita nggak menyimpang dari ajaran agama Allah. Nggak menyimpang dari ajaran agama Allah, kita tuh selalu mengikuti aja. Kenapa? Karena waspada. Ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, ingat ada malaikat yang jagain kita, ada malaikat yang ngawasin kita. Hati-hati, ya. Begitupun juga kita, ketika kita nggak mensyukuri nikmat Allah, Allah berikan kita sesuatu, kita nggak mensyukuri, ingat malaikat ada di belakang kita, ada malaikat yang ngawasin kita. Kenapa nggak bersyukur? Ya, nikmat yang Allah berikan begitu luar biasa kepada kita, kenapa kita masih suka ngeluh? Padahal kalau kita mau melihat ya keadaan kita sekarang, ya alhamdulillah masih bisa bernapas, masih bisa main, masih bisa jalan. Kita lihat di rumah sakit berapa banyak orang yang sudah nggak ada napasnya, ya udah berapa banyak orang yang nggak bisa jalan karena kakinya lumpuh. Kita harus bersyukur ya, kita bersyukur dalam keadaan corona ini pun kita masih bersyukur, kita masih diberikan sehat sama Allah ya, kita masih bisa belajar walaupun dengan jarak jauh. Tetap itu adalah rasa syukur kita. Oleh karena itu, orang kalau rasa syukurnya gede, insya Allah nggak ada rasa kecewa dengan Allah, nggak ada rasa kecewa dengan keadaan. Yang ketiga, merasa tenang dan aman sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Tenang aja, aman aja ya. Kita nggak usah risau, nggak usah khawatir bahwa hidup kita telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang keempat, menjadi sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab malaikat selalu membantu dan menolong kita. Ya, memperjuangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah itu luar biasa perjuangannya. Ya, nggak mudah kita menyebarkan agama Allah, itu nggak mudah. Kita lihat aja Nabi kita Muhammad. Contoh Nabi kita Muhammad. Orang yang begitu dermawan, orang yang begitu ramah, orang yang begitu luar biasa sabarnya. Tapi tetap aja ada orang-orang yang nggak suka dengannya. Gitu, sama kita juga gitu. Ketika kita mau menjadi seorang pendakwah, ketika kita mau mengajak orang lain untuk berbuat baik, pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Itu luar biasa, itu udah suatu hal yang biasa
bagi seorang yang mengajak baik, tidak disenang dengan orang itu suatu luar biasa, suatu hal yang biasa. Nggak usah khawatir ya. Tapi ingat, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ya, ada malaikat yang membantu dan menolong kita. Oleh karena itu, terus sebarkan kebaikan. Ajak teman-teman kita yang belum mau sholat. Ajak teman-teman kita yang masih nggak mau untuk mengaji. Ajak mereka. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru misli fa'ilihi la yanqusu min ujuri syai'un. Tuh kata Nabi, siapa orang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu melakukannya, tidak berkurang sedikit pun. Tapi ingat, bukan cuma ngajak, kita pun harus melakukannya. Yang kelima, selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Kita berusaha jangan sampai kita mendapatkan keyakinan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.